Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lukman Hakim MA, dosen tetap Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saat ini saya mengampu salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam. Deskripsi mata kuliah ini merupakan keahlian bidang ilmu manajemen pendidikan Islam S1 pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mengkaji manajemen kurikulum yang komprehensif, sistematis, dan terpadu pada satuan pendidikan dengan mengacu kepada pembahasan konsep-konsep aktual mengenai manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, masalah dan kendala dalam implementasi manajemen kurikulum, tahapan-tahapan dalam manajemen kurikulum, serta analisis dan identifikasi manajemen kurikulum. Mata kuliah manajemen kurikulum pendidikan Islam ini adalah mata kuliah wajib pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang disampaikan pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Kajian mengenai manajemen kurikulum pendidikan Islam secara teoritis berbicara tentang manajemen perencanaan kurikulum, manajemen pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum, dan sebagainya, di mana manajemen kurikulum ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Apakah itu perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, maupun perkembangan budaya, sehingga kurikulum pun harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Pada akhirnya, pengelolaan kurikulum bersifat dinamis. Adapun capaian pembelajarnya dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menguasai konsep teoritis pengelolaan pendidikan Islam. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, memiliki sikap kritis, inovatif, tanggung jawab, dan responsif dalam mengembangkan sikap kepemimpinan pendidikan yang profesional, khususnya dalam bidang kurikulum. Keempat, memahami berbagai teori manajemen kurikulum pendidikan Islam yang efektif dan efisien dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Yang kelima, melakukan kajian dan analisis konseptual manajemen kurikulum pendidikan Islam sesuai kebutuhan di masyarakat maupun di sekolah. Mata kuliah ini secara garis besar mengkaji 9 kajian pokok. Pertama, konsep kurikulum. Kedua, konsep manajemen kurikulum. Ketiga, ruang lingkup manajemen kurikulum. Keempat, tahapan-tahapan dalam manajemen kurikulum. Asas-asas manajemen kurikulum. Keenam, macam-macam model konsep manajemen kurikulum. Ketujuh, anatomi dan desain kurikulum. Kedelapan, perencanaan dalam manajemen kurikulum. Kesembilan, evaluasi dalam manajemen kurikulum, di mana 9 ini menjadi kajian utama dalam mata kuliah manajemen kurikulum. Sistem penilaian akhir mahasiswa dilihat dan dinilai pada kemampuan penguasaan mahasiswa dengan menggunakan pola. Yang pertama, aktivitas dan partisipasi di kelas. Kedua, tugas. Ketiga, penyajian dan diskusi. Keempat, ujian tengah semester. Kelima, ujian akhir semester. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dan apa? Kita pada pertemuan kali ini akan berbicara tentang asas-asas kurikulum. Pada dasarnya kurikulum ini menjadi hal yang sangat
penting ketika pembelajaran itu harus tersampaikan secara terukur. Ya, seorang guru harus membuat, menyusun ya kurikulum, tapi pada prinsipnya kurikulum itu disusun berdasarkan apa yang sudah disepakati sesama secara nasional. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan ada mata kuliah kurikulum yang berkaitan dengan perencanaan. Di dalam perencanaan kurikulum itu nanti juga berbicara bagaimana produk kurikulum itu dihasilkan. Nah, nanti ya, saat ini kita di awal yang pertemuan kita akan bicara asas-asas kurikulum. Sebelum pelaksanaan kegiatan ini saya akan mengabsen lebih dahulu bagaimana sudah menjadi kontrak belajar yang kita lakukan oleh pertemuan, ada konsekuensi keadilan yang menjadi syarat bahwa kita itu nanti ya tidak boleh terjadi ujian. Jadi setiap pertemuan harus diakses. Sekian saya akan panggil di kelas ini nama-nama dewan saya tentang Rizka Kante setiap program itu pasti mempunyai asas yang dibuat di dalam kegiatan. Nah, sekarang asas kurikulum itu ada apa? Nah, pertama adalah asas filosofis, asas psikologis, dan asas organisatoris. Kurikulum itu, kurikulum nasional, ya, kurikulum kita itu mengacu kepada asas yang ada. Bagaimana asas itu tanol ya dikaitkan dengan asas yang ada di negara kita ya, misalnya di perundang-undangan di undang-undang dasar negara itu disebutkan. Kemudian psikologis ada asas psikologis itu sudah masuk ke dalam bagaimana susunan kurikulum itu hadir yang juga mengacu kepada asas psikologis, kemudian asas sosiologis ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika kurikulum itu nanti jika digunakan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu dua kondisi minimal yang harus diperhatikan. Pertama adalah kondisi sosiokultur dan kondisi fasilitas. Kondisi sosiokultur itu salah satunya tidak asas sosiologis ini salah satunya ya. Salah satunya adalah asas sosiologis ini salah satunya. Ya. Bagaimana rencana kurikulum itu dilahirkan, dianalisis berdasarkan salah satunya adalah kondisi sosiokultur. Ya, mempunyai hubungan yang erat, ya, mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat bangsa dan negara, terutama untuk menunjukkan manusia yang diciptakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Ya. Jadi filosofinya itu harus ada di dalam kurikulum. Ya. Ajar kebinekaan, kemudian ada kemampuan
beragamanya, kebinekaan itu macam-macam. Kita itu dari sisi kebinekaan itu harus memperhatikan bahasa kita, demikian banyak ratusan bahasa, ya, kemudian agamanya, kemudian sosioekonominya, stratifikasi ekonomi dan sebagainya. Itu harus menjadi perhatian dan dijadikan sebagai rumusan kurikulum yang menjadi kurikulum, ya. Sehingga kita mengenal yang sekarang ini adalah yang terbaru, ya, kurikulum yang ada kurikulum Merdeka. Sebelumnya ada kurikulum K13, sebelumnya ada KPK, ada KPSP, ada KPSA dan sebagainya. Semuanya itu produknya salah satu dan dilandasi oleh asas filosofi. Dan ini harus hadir. Kurikulum itu tadi saya sampaikan akan menghasilkan output, ya. Apa tujuannya? Ada tujuan, goalnya dan objeknya. Goal tujuan umumnya dan goal tujuan khususnya atau targetnya apa, objeknya. Ini sangat menentukan bagaimana arah, ya, menentukan arah dari siswa maupun mahasiswa di bawah kemana, outputnya ini dibentuk seperti apa, ya. Ini bersama berakhir. Jangan tujuan pendidikan gambaran jelas tentang pendidikan yang harus dicapai, ya. Pendidikan yang harus dicapai. Kita sekarang melihat bagaimana perkembangan dan salah satu contoh, ya, mengapa harus ada perubahan kurikulum, ya. Karena kurikulum itu sendiri bersifat apa? Dinamis.
Menentukan pilihan belajar mengajar yang terrealisasi. Ya, ini harus dengan pola ceramah atau praktik lapangan atau apapun itu harus dipikirkan oleh seorang pengajar. Tidak boleh matematika budaya ceramah iso. Jadi teori praktek dan sebagainya. Kemudian merencanakan kondisi belajar yang optimal secara generasi yang maksimal otomatis. Sehingga kita harus mengerti ketika mau duduk di depan kemudian menyampaikan diri menjelaskan itu sudah ada rencana yang terstruktur. Sampai di sini ada yang bertanya. Ya, kaca. Apa? Oke, beres. Kemudian asas sosiologis. Ya. Anak merupakan bagian masyarakat yang di dalamnya terdapat norma-norma yang harus dikenalkan dan diikuti oleh anak tersebut. Ya, ini asas sosiologis. Kita perkenalkan anak itu peranan sosial. Ya, kita perkenalkan apa yang disebut dengan value. Ya, kita harus jadikan, harus dipahamkan. Ya, pemahaman ini menjadi proses transformasi yang akan dipahami oleh anak sehingga ketika dia pulang dia sudah mempunyai pengetahuan. Kemudian tiap anak akan berbeda bahkan budayanya. Perbedaan ini harus dipertimbangkan dalam hidup. Jadi, ya, saya berikan contoh di depan lagi bagaimana guru itu dirumuskan mengacu kepada kondisi dari perbedaan-perbedaan. Mengapa demikian? Ya, yang kita tawarkan dalam satu hari saja dalam soal itu betul-betul tidak betul-betul secara psikis ya. Nah ini akan mempengaruhi tangkapan ya. Apalagi ketika multi suku atau Madura, Papua yang semuanya itu harus diwadahi dan dilayani oleh kurikulum. Ini harus menjadi perhatian. Kemudian selain itu perubahan masyarakat akibat perubahan teks perubahan faktor yang benar-benar harus dipertimbangkan dalam perkembangan kurikulum. Karena masyarakat merupakan faktor penting dalam perkembangan kurikulum. Masyarakat dijadikan salah satu asas. Ya, tadi saya sampaikan tentang fintech. Teknologi, saya beri contoh dulu saya tidak ada LCD ya, yang ada adalah UHP ya, yang ada adalah UHP, sekarang tidak ada LCD. Nah ini harus juga diikuti oleh kurikulum sehingga berubah dinamis sesuai dengan kebutuhan yang ada oleh perubahan zaman. Tidak bisa, sekali lagi supaya saya tandaskan, tidak bisa kurikulum itu ada pada posisi tetap, tidak boleh stagnan, nggak mau berubah, ya sudah, kalau tidak mau berubah ya tidak. Ya, selanjutnya asas organisatoris berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Setelah kita sudah membaca itu semua perbuatan itu sampai kemudian kita bisa ya mengorganize mata pelajaran alat ini budaya ini sampai nanti materi ini akan kita berikan dengan pola pendekatan seperti ini. Diorganisir bahan pelajaran ya, kemudian yang kedua apakah dalam 2 tahun mata pelajaran bisa
apakah diusahakan hanya hubungan antara pajak majikan, misal dalam bentuk profile atau bentuk studi seperti bahasa lainnya, apakah diusahakan hubungan secara lebih dalam dengan menghapuskan skala batas-batas mata pelajaran dalam bentuk kurikulum terpadu. Nah, ini yang menganalisis antara internal dunia. Dulunya yang mendesain, nanti akan saya gunakan pola kurikulum terpadu atau tidak, artinya memisahkan sendiri-sendiri monggo ya. Semuanya itu tergantung bagaimana guru mempunyai kewajiban mengorganize kurikulum. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur ilmu jiwa asosiasi akan membentuk organisasi guru yang berpusat pada mata pelajaran. Sedangkan akan ilmu jiwa staff akan memilih kurikulum terpadu. Ya, ada bagaimana ketika ilmu pada ilmu jiwa asosiasi ini menyendirikannya, menjadikan mata pelajaran itu sendiri-sendiri, mata matematika, bahasa sendiri, ya. Kemudian geografi dan sebagainya. Sedangkan yang gestal itu memilih kurikulum terpadu. Sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Ya, Pak. Mengapa asas sosiologis itu hal yang penting dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum? Dapat saya jelaskan dengan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kondisi sosiokultur dan ketersediaan sarana. Ketika kita akan membuat perencanaan kurikulum, agar supaya ada ketepatan sasarannya, supaya kurikulum yang kita rencanakan dan jadi kurikulum itu tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bisa di dalamnya harus memperhatikan asas sosiologis. Saya juga begini, masyarakat Papua itu harus dibedakan dengan masyarakat yang ada di Jawa. Di Papua yang masih sangat tradisional, kehidupannya nomad, ya. Kemudian perkembangan lainnya jauh dari Jawa, dari pulau-pulau yang pakai itu tidak mesti kurikulumnya itu disamakan. Kecuali kalau mereka sama, ya, stabilisasi sosialnya tidak ada beda, harus sama. Kita bicara sosial, asas sosial. Kalau tidak level, tidak level ya sama. Mereka ada dari sisi fasilitas tapi jauh dengan Pulau Jawa. Sehingga sosiologis ini harus menjadi pertimbangan penting untuk dianalisis sehingga sudah benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya.
ada nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kalau kita ada pertanyaan lagi maka akan saya tutup. Apa yang saya sampaikan kata terjadi semoga dapat dipahami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.